Bab 49. Apa sih Om? Orang Kak Hani cuma bantu niupin mata Katie yang kelilipan. Ken menoleh pada Katie. Katie cepat-cepat mengedip-ngedipkan sebelah matanya seolah sedang kelilipan. Hani di belakang punggung Ken mengangkat jempolnya dengan mulut terbuka. Benar-benar begitu. Arti dari wajah Hani. Katie masih mengedip-ngedipkan matanya sambil melirik Hani. Melihat gelagat Katie yang mencurigakan, Ken menoleh. Hani pun langsung melihat ke arah lain. Sambil menggoyangkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan dengan tangan yang dia sembunyikan di belakang. Ken kembali menoleh pada Cathy. Menatapnya curiga. Apa? Mana yang kelilipan? Di sini mana bisa kelilipan? Ketus Ken melihat kelakuan keduanya yang menurutnya sangat menyebalkan. Ya, nyatanya aku kelilipan nih. Cathy mengedipkan lagi matanya berulang. Mengangkat tangannya hendak menggosok mata. Ken menahan tangan Katie tepat di depan mata gadis itu. Menurunkan sedikit hingga batas dada. Ken meniup mata Katie. Tubuh Katie membeku. Ya Tuhan. Bahkan aroma nafasnya begitu wangi. Bibirnya yang mengerucut itu pun terlihat begitu seksi. Aku ingin melahapnya. Gimana nih? Godaan ini sungguh berat. Batin Cathy dengan jantung yang terus berdebar kencang. Jantungku. Jangan menggedor keras-keras dong. Nanti Om Ken dengar. Batin Katie lagi. Sudah belum? Tanya Ken berhenti meniup. Melihat wajah Cathy yang memerah. Cathy melirik Hani yang berdiri di balik punggung Ken. Pria itu melambaikan tangannya. Belum. Begitulah arti dari gerak bibir tanpa suara Hani. Ken melihat arah wajah Cathy. Ken pun menoleh melihat Hani yang dengan cepat pura-pura melihat ke arah lain sambil memainkan rambutnya. Ken berbalik melihat Cathy lagi. Belum. Belum Om. Masih nih. Rengek Cathy mengedip-ngedipkan matanya. Tangannya kembali terangkat. Namun Ken menahannya dengan kuat. Diam. Jangan digosok. Ken meniup lagi mata Cathy. Cathy merasai hembusan angin segar yang dingin dari mulut Ken menerpa wajahnya. Sampai-sampai wajahnya ikut membeku. Ya Tuhan. Tolong. Ini sangat. Debaran jantung Cathy kembali terpacu dengan cepat. Nafasnya pun ikut memburu. Mata Cathy melirik bibir seksi Kenan yang meniup matanya. Momen ini please. Jangan cepat berakhir. Aku ingin waktu berhenti saat ini. Om Ken. Kata Cathy dalam hati. Wajahnya terus memerah nggak habis-habis. Apa aku sudah berlebihan meniup matanya? Apa sebaiknya biar Hani saja yang meniupnya? Tunggu. Kenapa aku merasa tak rela? Batin Kenan. Kenan tiba-tiba merasa canggung dan berhenti meniup mata Cathy. Sudah. Ken melepaskan tangan Cathy. Gadis itu terlihat sedikit kecewa. Ken membalikkan badan menatapan pada Hani. Pulang sana ke lantai bawah. Kenapa? Hani tersentak. Aku mau menginap di sini. Ucap Hani keberatan. Nyonya Embun sudah menyuruhmu tinggal di sana. Jadi turun sana. Atau aku memang harus menendangmu keluar. Hani mendelik. Janganlah. Tega banget kamu sama aku. Hani cemberut manja. Ya sudah. Aku mau pulang saja. Hani berjalan mendekati kulkas. Membuka pintu kulkas tanpa rasa malu dan berdosa Hani mengangkut semua isi kulkas hingga hanya menyisakan beberapa saja. Kenan mendelik protes. Karena kau sudah mengusirku. Jadi aku harus dapat kompensasi. Ucap Hani melengos. Pria cantik itu berjalan dengan rambut terurai yang melambai-lambai ketika dia berjalan menjauh dan menghilang sampai suara pintu depan terdengar. Akhirnya pergi juga. Gumam Kenan lega dengan tangan yang dia tempatkan di pinggang. Om, Kenan menoleh. Dia membawa semua persediaan makanan kita. Dasar betina jadi-jadian gak ada akhlak. Jengkel Kenan menendang udara. Gimana Om? Kalau entar malam aku lapar gimana? Ucap Cathy dengan mata memelas yang membuatnya terlihat makin imut. Ken mengalihkan wajahnya mengusap pelan muka dan menelan ludah. Kenan ingat Cathy memang hobi makan dan ngemil. Karena sedari kecil Cathy suka aktivitas fisik hingga banyak menguras tenaganya. Om, jangan lihat wajahnya Ken. Jangan menoleh padanya. Batin Kenan. Om Ken, ayo belanja. Ajak Ken tanpa menoleh. Mengambil langkah lebar keluar dapur. Cathy mengerucutkan bibirnya. Bagaimana bisa orang seperti ini cemburu? Dia bahkan cuek padaku sekarang. Pergi begitu saja. Gerutu Cathy ngekori Kenan. Sudah menikah. Tapi rasanya sama saja. Kalau begini sih nggak ada kemajuan.
Bergumam-gumam, Katie dan Kenan sudah berada di dalam mobil Kenan. Mobil merah itu melaju dengan kecepatan standar. Di dalam mobil mereka hanya saling diam, membuat suasana menjadi canggung. Om, Katie nyalain musik ya? Kenan mengangguk. Katie mengulurkan tangannya dan menyalakan musik. Musik mengalun indah. Katie ikut bernyanyi. Sedang Ken hanya tersenyum kecil melihat istri kecilnya itu bernyanyi dan manggut-manggut. Om, ayo nyanyi bareng. Enggak ah. Kenapa? Entar haus. Is, alasan apa itu? Katie cemberut. Ken melirik dengan ekor matanya. Mengulas senyum geli. Itu. Bibirmu kalau ada karet gelang pasti kukuncir deh. Katie makin mengerucutkan mulutnya. Melipat tangannya di dada. Ken terkekeh. Suaraku bagus, Chat. Nanti makin terpesona kamu sama aku. Bahaya. Kenapa? Kita kan suami istri. Nggak apa-apa juga kalau suka kan. Katie memiringkan tubuhnya ke arah Kenan. Kenan terdiam menatap lurus ke depan. Raut wajahnya sedikit berubah. Katie membenahi posisi duduk lalu menatap keluar jendela. Sepertinya Om Kenan memang tidak ada rasa sedikit pun padaku. Yah, memang. Waktu itu Dadilah yang memaksa Om Ken menikah denganku karena kesalahpahaman. Aku memang terlalu naif, pikir Katie. Di swalayan sebuah mall ternama di kota itu, Ken mendorong kereta belanjanya, sedang Katie mengambil apapun yang dia suka. Om gak mau makan apapun? Tanya Katie meletakkan beberapa bungkus keripik dan biskuit ke kereta yang Kenan dorong. Enggak, kamu aja Chat. Kamu kan suka ngemil. Ya sudah. Cathy mengelilingi seluruh swalayan mengambil snack dan minuman. Lalu mereka mengantri di kasir. Duduklah di sana. Biar aku yang mengantri. Ken menunjuk bangku kosong di dekat kasir. Oke, Katie duduk di bangku. Sesaat kemudian Ken datang dengan kantong di kedua tangannya. Sepertinya Katie mengambil banyak camilan dan makanan tadi. Berat nggak Om? Biar ku bawain satu deh. Cathy mengulurkan tangannya hendak mengambil salah satu kantong di tangan Ken. Ken menampik. Memutar tubuhnya. Nggak usah. Kamu bawa kunci mobil aja. Ken melempar kunci mobil ke Katie. Gadis itu dengan sigap menangkapnya. Menatap punggung Kenan yang melengos lebih dulu. Katie tersenyum geli. Padahal cuma begini saja. Tapi rasanya aku sudah sangat bahagia. Nggak usah dipikirkan bagaimana perasaan Om Ken padaku. Aku akan sekuat tenaga membuatnya berpaling melihatku. Gumam Katie menyusul langkah Kenan. Sesampainya di apartemen, Katie merasa lelah. Dia langsung masuk ke kamarnya dan tidur. Sedangkan Ken masih menata beberapa makanan yang tadi dibeli ke kulkas. Barulah dia masuk ke kamarnya. Pagi itu Katie membuka matanya membaui aroma yang menggugah seleranya. Katie beranjak dari ranjang dan berjalan keluar kamarnya. Mengikuti aroma sedap yang menggelitik hidungnya. Di dapur, Ken sedang memasak. Katie tertegun melihat Ken tampak begitu keren memasak menggoyangkan wajan di atas kompor. Kenan menoleh. Udah bangun Chat. Katie bersingut mendekat. Om Kenan masak apa? Wangi banget. Cuma spaghetti dan pasta kok. Ucap Kenan mematikan kompornya. Memindahkan masakannya ke piring lebar dan meletakkannya di meja. Duduk, terus sarapan. Titah Ken meletakkan wajannya ke wastafel. Katie menarik kursi. Cuci tangan dululah. Gumam Katie berjalan ke wastafel sayang. Kakinya malah terantuk kaki kursi. Dan tubuhnya oleng. Beruntung Ken menahan pinggang Katie dengan tangannya. Hingga gadis itu tak jadi jatuh. Keduanya terdiam. Begitupun dengan Katie. Jantungnya berdetak tak karuan. Kenan memeluk pinggangnya. Dengan posisi saling berhadapan. Nafas hangat Ken menerpa keningnya hingga poni yang tertata sedikit menyibak. Katie mengangkat sedikit wajahnya melihat Ken yang juga menatapnya. Wajah Kenan perlahan mendekat. Semakin dekat, semakin dekat. Duh, Om Ken. Kenapa wajahnya semakin mendekat? Apa Om Kenan mau menciumku? Jantungku. Kenapa berdetak sekencang ini? Batin Katie menelan ludahnya. Jantungnya terus berdetak tak karuan. Wajah Kenan semakin mendekat. Bibirnya hanya berjarak sejengkal. Ding dong. Suara bel rumah Kenan berbunyi. Dengan cepat Kenan menjauhkan tubuhnya. Tamu sialan. Umpat Cathy menatap punggung Kenan yang melangkah lebar. Bab 50. Ya ampun. Hampir aja. Pikir Kenan begitu sudah sampai di ruang utama. Hampir saja aku bertindak gila.
Kenan menjedotkan kepalanya ke tembok dekat pintu utama. Hampir saja aku menciumnya. Aku sudah kehilangan akal. Ding dong. Suara bel pintu depan terus berbunyi dengan tidak sabar. Katie melongok dari dapur. Penasaran kenapa bel rumah masih terus berbunyi. Katie melihat Ken sedang membukakan pintu. Hani melangkah masuk dengan muka kesal karena terlalu lama berdiri di luar. Ki, kalian ngapain sih? Aku udah mencet bel dari tadi. Kenapa lama banget bukanya? Kalau bisa, mau kudobrak aja pintu apartemen ini. Sayangnya nggak bisa. Gerutu Hani melenggang masuk dan asal duduk di sofa tamu dengan kaki menyilang. Capek banget tahu nggak sih? Oce Hani mengipasi wajahnya dengan tangan. Kenan yang menyusul berdiri di ruang depan kesal juga melihat kecentilan Hani yang terus mengoceh tak berfaedah itu. Katie, aku haus banget nih. Minta minum dong. Serunya bak nyonya rumah. Ken melebarkan matanya melihat Hani begitu kurang ajar menyuruh istri kecilnya. Kakak mau minum apa? Tanya Katie riang gembira. Apa aja deh yang penting dingin. Oceh Hani lagi. Duh, wajahku yang cantik udah butuh asupan. Bentar ya kak. Katie mengambil langkah. Ken tertawa geli plus jengkel. Menahan lengan Katie agar tak pergi. Katie menatap heran suaminya. Kamu ngapain sih pagi-pagi kemari? Omel Kenan pada Hani. Dengan wajah malas menatap Kenan. Aku kemari dengan membawa berita penting. Hani membeo lagi. Ken tertawa remeh. Kau tidak percaya. Hani membuang nafasnya sabar. Bibi Yun sakit. Apa? Apa kau sedang berbohong padaku? Kemarin aku masih bicara dengannya. Dan dia baik-baik saja. Tolak Ken makin jengkel. Kenapa kau sangat tidak peka? Di mana-mana yang namanya orang tua pasti akan bilang baik-baik saja pada anaknya yang merantau. Agar dia tidak khawatir. Walau kenyataannya sakit parah, ungkap Hani. Kalau kau masih tidak percaya, datanglah ke rumah. Setidaknya, Bibi Yun akan senang melihatmu kembali. Ucap Hani menegaskan. Dan sebaiknya kau bawa dia juga. Hani menunjuk Katie dengan kepalanya. Bibi Yun pasti akan sangat senang jika kau membawakannya mantu. Ken berpikir dalam diamnya. Jika benar ibunya sakit, membawa Katie serta tentu akan benar-benar membuat ibunya bahagia dan mungkin akan mempercepat kesembuhannya karena semangat hidup yang menyertai. Tapi bagaimana jika ternyata Hani bohong? Kai masih fokus pada beberapa benda layar datar yang berderet dan tersusun di depannya. Dari atas sampai batas meja beberapa anak buah Malvin. Dengan tangan yang dilipat di dada. Kai terus menggerakkan bola matanya ke sana kemari mengikuti semua pergerakan pada layar. Menyisir semua layar dengan netra indahnya. Malvin memasuki ruangan panel kontrol khusus. Melihat Kai. Dan memanggilnya. Kai. Panggilnya di ambang pintu. Istirahatlah sebentar. Ucapnya saat Kayla menoleh. Sebentar Dat. Tidak apa-apa. Hanya sebentar. Aku yakin mereka masih bisa menghandelnya. Baiklah. Walau sedikit ragu. Kai menyetujuinya juga. Kayla keluar dari ruang panel mengikuti dedinya berjalan menyusuri lorong. Mereka memesan kopi hitam dan cappuccino di kafe di area CRD Corp. Apa menurutmu dia terlibat? Siapa Dat? Gara. Kai menyeruput cappuccino-nya. Jawaban apa yang Dedi mau? Malvin mengulas senyum. Aku tahu kau pasti juga menyadari Gara juga pasti terlibat. Tidak ada yang bisa menyerang kita serumit ini. Dan kamu juga terlihat lebih emosional kali ini. Dat. Kayla. Aku tahu kau sangat mencintainya. Tapi kau juga pasti tahu hubungan ini tidak berjalan dengan baik. Jika Dedi bisa merestuimu, Daniel tidak. Malvin menatap lekat anak sambungnya itu. Kayla. Dalam hal ini, kalian sudah dibuat saling menyerang. Salah satu dari kalian pasti akan tersakiti. Entah bagaimana, kalian tak mungkin bisa bersatu. Seberapa dalamnya cinta kalian, tidak akan bisa merubah keadaan. Jika kalian berada di sisi yang berlawanan. Jika Dedi lihat, Daniel akan menyerangmu. Lalu Gara menghentikan Daniel dengan syarat menyerang perusahaan Dedi. Di sini kau dibuat berperang melawan kekasihmu sendiri. Dat, sudah cukup. Dedi Mal tidak perlu mengatakannya lagi. Kai. Malvin menatap sendu pada Kayla. Akhiri hubungan kalian. Kayla membeku. Tentu saja hatinya sakit. Dadanya pun terasa sesak. Malvin kini memintanya untuk putus dari Gara.
Aku akan kembali ke ruang panel. Dade pamit. Kayla meremas gelas karton cappuccino-nya. Aku anggap percakapan ini tidak ada. Kai membuangnya ke tong sampah lalu melangkah. Kayla, Kai. Gadis cantik itu terus melangkah tanpa memperdulikan panggilan dedinya. Walau jelas terlihat sendu di matanya. Pagi itu Kayla membuka matanya di ranjang kamar yang empuk. Kayla bergegas memasuki kamar mandi. Bersiap untuk berangkat kuliah. Setelah semua siap Kayla menuruni tangga. Tepat pada saat itu berpapasan dengan Twins. Kak, Twins. Ada apa? Kayla mengacak rambut kedua adiknya. Bagaimana menyembunyikan alamat IP kita? Tanya Sean membarengi langkah kakaknya. Tanya saja pada Kian. Dia sudah tahu. Kai mempercepat langkahnya. Apa? Curang. Kenapa Kian bisa tahu lebih dulu? Protes Sean mengejar Kai. Kian tersenyum jahil dengan menampakkan deretan gigi putihnya. Kami kan kembar. Harusnya porsi kami sama. Tanyakan saja pada Kian. Kenapa dia bisa tahu lebih dulu? Kian. Sean yang ngambek menoleh pada Kian. Karena aku lebih pintar darimu. Hahaha. Kian berjalan melewati Sean menyusul Kai. Di meja makan sudah ada Malvin dan Embun. Kai menarik kursinya. Kenapa kalian pagi-pagi sudah ribut? Tegur Malvin melihat Twins saling piting sampai di meja makan. Twins langsung melepaskan satu sama lainnya. Tidak ada, kami hanya bercanda. Kompak Twins mendapat lirikan tajam dari Kai. Twins dengan patuh dan rapi duduk kursi masing-masing. Malvin masih menatap mereka curiga. Dad, kemana Kak Katie? Di rumah suaminya. Sayang, balas Embun lembut dengan senyuman. Embun mengambilkan nasi beserta lauknya untuk sang suami. Lalu mengambilkan untuk Twins. Setelahnya, Embun duduk di sisi samping suaminya dan mengambil sarapan untuknya sendiri. Setelah Kak Katie menikah jadi sering tidak di rumah ya. Kami kangen juga padanya. Kalau kangen datang saja ke apartemen Kenan. Bolehkah? Yah, tentu saja. Tapi, harus izin dulu Daan. Pergi bersama Joe dan yang lainnya. Agar mereka bisa menjagamu. Ucap Embun menatap lembut kedua anak kembarnya. Yes Mommy. Twins mengangkat tangannya di dahi. Embun beralih menatap Kai. Kai, apa hari ini ada kuliah pagi? Tidak Bu. Tapi aku masih ada urusan di kampus dengan teman-teman. Baiklah. Ibu ada urusan di sekitar kampusmu. Nanti ibu antar ya. Kai tercenung. Melirik dedinya sekilas yang sedang sarapan. Lalu kembali melihat ibunya. Baiklah. Kayla duduk di jok penumpang depan. Sementara Embun menyetir. Kai menatap keluar jendela. Sedang Embun sesekali melirik putrinya dari ujung ekor matanya. Ada apa Bu? Diam. Ibu ada yang ingin dibicarakan kan? Makanya menawarkan diri mengantarku. Embun tersenyum kecil. Kai. Ibu punya seorang kenalan. Dia anak teman ibu. Tidak Bu. Terima kasih. Potong Kai yang mengerti maksud ucapan ibunya. Kayla. Tidak Ibu. Kai menoleh meninggikan suaranya. Kai sudah punya kekasih. Kenapa memaksa untuk mengenalkanku pada orang lain? Kalian bahkan juga tahu. Kami saling mencintai. Kayla menyentak nafasnya kesal. Berkali-kali. Kai begitu kesal dengan sikap ibu dan dedinya. Kini mereka jelas tak merestui hubungannya dengan Gara. Mencoba menjodohkannya dengan pria lain. Kai. Jika hubungan kalian diteruskan hanya akan melukai dirimu. Ibu. Kami peduli padamu Kai. Kami tidak ingin kamu terluka. Kami menyayangimu. Ingin kamu hidup dengan pria baik-baik. Menjalani hidup yang baik juga. Tanpa bahaya dan intrik seperti hubunganmu dengan Gara sekarang. Embun bernafas berat. Karena itu Kai. Kayla berlari dengan uraian air mata. Membawa rasa sedih di hatinya. Kini ibunya bahkan terang-terangan menentang keras hubungannya dengan Gara. Kai berhenti. Membungkukkan badannya mengambil nafas. Tepat di depan akuarium tempat dia dan Gara dulu berkenan. Kayla menatap bangunan di depannya. Mengusap pipinya yang basah. Kai memasuki akuarium raksasa. Dia berjalan sambil melihat berkeliling. Memandang indahnya air dengan ribuan ikan di dalamnya. Dalam lorong akuarium itu Kayla berjalan sambil melamun. Hingga dia menabrak tubuh seseorang. Maaf, aku tidak sengaja. Kai menundukkan kepalanya beberapa kali. Lalu melihat wajah orang yang berdiri di depannya. Orang itu tersenyum dengan menampakkan deretan giginya. Kayla tertegun.